Tahapan awal pelaksanaan Porongwerken bagian kedua dibuka dengan pengumuman pembukaan tender yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Air keempat, yakni Yeskalai melalui koran. Tender ini dijadwalkan pada tanggal 20 Mei 1889 dan berlangsung di kantor Dinas Pekerjaan Umum Sipil yang berlokasi di dekat Jembatan Bibis. Proyek yang ditenderkan meliputi pekerjaan di bagian hulu sungai, tepatnya di Lengkong yang melibatkan pekerjaan pelebaran sungai dan penguatan tanggul di Lengkong Kangkungan dan Silorejo Gambiran, serta penggalian kanal dari Gambiran ke Kenongo untuk meningkatkan kapasitas aliran Kali Porong. Pengumuman ini merinci harga kontrak maksimum sebesar 831.600 gulden. Dokumen terkait spesifikasi, syarat, dan gambar proyek ini tersedia untuk diperiksa setiap hari kerja dan salinan cetak spesifikasi dapat dibeli seharga 4 gulden per lembar. Peninjauan lapangan dipandu oleh Insinyur J.L. Pearson pada tanggal 29 April di Bendungan Lengkong dan 30 April di Desa Ngrame setelah kedatangan jadwal kereta api dari Surabaya. Tender tersebut dimenangkan oleh si Skepmaker dengan biaya penawaran sebesar 800.000 gulden sebagai kontraktor pelaksanaan Porongwerken bagian kedua. Kontraktor diminta untuk memulai pekerjaan tersebut pada 1 Juli 1889. Penyelesaian pekerjaan harus dilakukan pada 31 Desember 1893. Pembebasan tanah menelan biaya sebesar 122.485 gulden. Rincian pekerjaan Porongwerken bagian kedua meliputi pelebaran sungai dari Lengkong hingga Desa Kangkungan dan dari Desa Silorejo hingga Gambiran, penguatan tanggul kanan antara Gambiran dan Desa Silorejo, pembuatan kanal drainase dari Desa Gambiran hingga Kenongo, pemindahan beberapa saluran air di atas Gambiran, pemotongan tikungan sungai di Kali Gempol, pembangunan jembatan kereta api di atas potongan di Gambiran, pemasangan 2 sifon besi di bawah jembatan kereta api, pembangunan jembatan di atas jalur kanal dari Prambon ke Mojosari, pemasangan batu panahan, pembangunan beberapa gorong-gorong pipa dan jembatan kecil. Pelebaran Kali Porong sepanjang 5 km dilakukan di ruas Lengkong Kangkungan dan Silorejo Gambiran, hanya pada tepi kanan sungai. Tanggul kiri tidak dilebarkan karena sudah terbukti kuat. Tanggul kanan yang baru akan memiliki lebar puncak 80 meter dan tinggi 0,60 meter di atas permukaan air tertinggi yang diperkirakan. Di Lengkong, lebar antara kedua ujung tanggul adalah 120,50 meter. Material dari penggalian tanggul kanan lama dan lahan diantaranya sedalam 5,30 meter di bawah puncak tanggul akan disimpan di lokasi. Sepanjang tanggul, pada ketinggian 2 meter di bawah puncak akan ada bahu selebar 3 meter dengan kemiringan 0,20 meter menuju sungai. Penggalian kanal sepanjang 7,5 km dari Gambiran hingga Kenongo adalah bagian krusial dari proyek ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume aliran banjir hingga 425 meter kubik tanpa perlu membebaskan lahan mahal di desa-desa sekitar karena jalur ini melewati dataran rendah, sawah, dan rawa di Ngrame. Pemotongan ini juga akan mempercepat aliran air. Meskipun awalnya direncanakan sepanjang 11 km hingga Desa Sebani, jalur sepanjang 7,5 km hingga Kenongo terbukti lebih hemat biaya. Hingga akhir Desember 1893, pekerjaan bagian kedua proyek termasuk ruas Silorejo Gambiran dan pembangunan tanggul baru masih berlangsung. Pemotongan kanal juga belum rampung sepenuhnya. Kontraktor diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan sisa tanggul lama dan baru, serta penggalian kanal. Proyek ini akhirnya selesai dan diserahkan pada 15 Oktober 1894. Total biaya yang dikeluarkan hingga akhir Desember 1894 mencapai 974.547 gulden, ditambah beberapa ratus gulden untuk pembongkaran rumah.
Bagian ketiga Porong-Werken berfokus pada penguatan dan perbaikan tanggul kiri Kali Porong dari Prambon hingga Porong dengan anggaran awal 179.950 gulden. Pekerjaan ini dimulai pada 27 Agustus 1890 oleh kontraktor CES First Current dengan nilai kontrak 155.940 gulden dan biaya pengadaan tanah sebesar 22.495 gulden. Meskipun ditargetkan selesai pada akhir Desember 1891, pekerjaan ini mengalami 2 kali perpanjangan dan baru rampung pada akhir Desember 1893. Lingkup pekerjaan mencakup penguatan tanggul di bawah Desa Kenongo yang bercabang dan tanggul di wilayah Prambon hingga Porong, serta pelebaran sungai di dekat Desa Kedung Nolo. Tanggul baru ini memiliki puncak 3 meter, tepi luar 3 meter di bawah puncak dan jalan 7 meter di sisi dalam. Penggalian tanggul lama hanya dapat dilakukan setelah tanggul baru cukup kuat. Kendala utama yang dihadapi adalah tanah yang terlalu berpasir, sehingga material harus digali dari sawah di dalam tanggul. Pekerjaan juga meliputi pemasangan lapisan batu dan pembuatan saluran air baru. Hingga akhir Desember 1892, 136.851 gulden telah dihabiskan untuk bagian ketiga ini. Bagian terpenting dari proyek ini adalah pembangunan tanggul baru sepanjang 2.229 meter di sisi kiri dari Desa Sepat hingga Tanjung Anom. Setelah rampung, biaya akhir dengan pekerjaan tambahan mencapai 213.254 gulden.